Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. 102,6 FM, saturasi suara satu kata pun mana pasti selalu di hati. Selamat pagi kembali sahabat, dan kembali kita masih di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dengan tema tadi sudah disampaikan di awal, penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Menteng Natal. Dengan narasumber kita di sini dari Kejaksaan Menteng Natal, ada Bapak Putra Mesturi selaku Pelaksana Harian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan juga Bapak Daniel Baru Sarjana Hukum selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Tadi kita sudah berbicara terkait perbedaan secara umum antara tindak pidana umum dan juga tindak pidana khusus. Nah, tapi ada nih Pak yang sedikit tersilap. Kalau misalnya untuk tindak pidana umum, itu kan tadi yang kita bahas kan dalam konteks orang dewasa. Iya. Pada kenyataannya kan ada juga tindak pidana yang dikerjakan ataupun yang dilakukan oleh anak-anak ataupun anak-anak yang menjadi korbannya. Ya. Itu seperti apa Pak prosedurnya? Terima kasih Mas. Kalau tindak pidana yang diperbuat sama anak-anak, tersangkanya anak-anak, itu penanganannya juga berbeda. Nah, dimana pada penahanannya itu lebih singkat. Nah, kalau biasanya di penyidik itu 10 hari, di kejaksaannya ditahan 5 hari, dan di pengadilannya itu 7 hari. Jadi dalam waktu 7 hari itu nanti di sidang harus sudah selesai dalam waktu 7 hari. Nah, jadi di situ nanti jaksa penuntut umumnya ngebut itu Mas. Nyebut dia Pak ya? Iya, nyebut hari ini dakwaan, besok itu udah panggilan saksi, memeriksa saksi di persidangannya, baru nanti 2 hari kemudian itu udah pemeriksaan pembaca 2 hari kemudian itu maksudnya 1 hari dakwaan saksi, terus ke pemeriksaan terdakwa, dan juga langsung 2 harinya setelah itu tuntutan, dan biasanya setelah 1 hari setelah tuntutan itu langsung putusan. Jadi tidak boleh lebih dari 7 hari itu. Tidak boleh lebih Pak ya? Iya. Itu dasarnya apa nih Pak? Kenapa tidak boleh lebih dari 7 hari? Karena itu memang diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Anak Pak. Ya. Nah, kalau untuk tindak pidana yang menonjol sepanjang tahun ini di Kejaksaan Menteng Natal apa sih Pak? Kita pengen tahu nih masyarakat. Setahun 2020 ini perkara yang menonjol di Kejaksaan Negeri Menteng Natal itu perkara narkoba, Pak. Perkara narkoba ya? Iya. Perkara narkoba itu paling banyak. Perkara narkoba di sini itu sabu sama ganja. Itu yang pemakai, pengedar, atau barangkali bandar? Semua. Semuanya ya? Malah kemarin itu kita belakangan ini tahap 2 itu ada yang 14 kilo. 14 kilogram? Iya, 14 kilogram ganja. Ada juga kemarin yang dapat ada 5 bal ganja, berarti itu 5 kilogram ganja. Dan yang disayangkan itu yang agak banyak kemarin putusnya itu sekitar 7 tahun apa 8 tahun kalau nggak salah saya, itu anak-anak. Anak-anak? Iya. Karena dalam hal ini orang tuanya yang ikut menyertakan anak-anaknya. Ikut menyertakan anaknya. Ibu kandungnya langsung. Wah. Jadi anaknya sudah, perkara anak itu sudah putus, perkara si ibunya belum tahap 2 lagi. Jadi kita masih menunggu berkas dari penyidik ini. Nah, kalau untuk persentasenya Pak, berapa persen nih dari semua kasus yang masuk di tahun 2020 ini yang kasus narkoba? 80% Mas. 80%? Ya. Di luar itu yang menonjol? Yang luar itu yang menonjol itu KDRT, maksudnya seperti itu, KDRT, pencurian, sama penganiayaan. Kalau untuk tindak pidana seksual untuk terhadap anak-anak? Terhadap pelecehan anak-anak ada. Ada Pak ya? Iya. Itu untuk tindak pidana umum. Nah, kalau untuk tindak pidana khusus nih Pak, bagaimana nih Pak perkembangan kasus di Menteng Natal? Untuk tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Menteng Natal untuk tahun 2020 ini, kita di tahap penyelidikan kita ada 4 perkara lagi tahap penyelidikan. Untuk tahap penyelidikan kita ada 1 perkara, dan untuk penuntutan kita ada 4 perkara,
Yang satu perkara terdakwanya ada tiga orang, satu perkara 3 orang, dan yang lainnya itu satu orang. Dan untuk yang tiga perkara yang sekarang lagi upaya hukum, sedangkan untuk satu perkara lagi tahap sidang di Pengadilan Negeri Khusus di Medan. Dan untuk tahun 2020 ini kita juga telah mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp106.890.017 dan denda sebesar Rp50 juta. Nah, kalau untuk tindak pidana berarti khusus korupsi tadi Pak ya, kita ngomongin korupsi aja ya, biar lebih mudah. Kalau untuk tindak pidana korupsi di Menteri Natal itu didominasi siapa nih sih Pak, laporan-laporan yang masuk ke kejaksaan? Untuk tahun 2020 ini banyak laporan itu tentang kepala desa. Kepala desa Pak ya. Sudah ada yang selesai perkaranya dan diputuskan? Kepala desa saat ini lagi tahap sidang. Tahap sidang ya, belum ada yang diputuskan dari semua laporan yang masuk tahun 2020. Nah, kalau ini kan Pak lagi COVID nih, gimana sih sistem kerja kejaksaan di masa COVID ini? Ya, perlu saya sampaikan bahwasanya kalau selama pandemi COVID ini kita tetap melaksanakan persidangan, tapi dilakukan secara online. Secara online Pak ya? Ya, di mana jaksa sepertinya kalau di Mandailing Natal, bukan sepertinya, di Mandailing Natal ini jaksanya tetap ke pengadilan. Ke pengadilan Pak ya? Ya, tetap pengadilan, tetapi dilakukan melalui Zoom, yang dimana terdakwanya online dari lapas. Dari lapas. Nah, berarti di lapas sudah disiapkan juga apanya Pak ya? Iya, sudah. Jadi kita sudah koordinasi terlebih dahulu lah sebelum sidang itu. Kalau misalnya perlu saksinya di mana dihadirkan? Saksinya tetap datang ke pengadilan, Bang. Datang ke pengadilan. Tapi online juga. Online juga. Online juga. Jadi masing-masing di hakimnya itu ada untuk laptop. Di meja jaksa penuntut umum ada laptop. Di meja saksi juga ada laptop. Nah, terdakwanya tetap di lapas. Ya. Kalau untuk pidana khusus, karena kan pidana khusus kan bukan di sini diputuskan Pak ya? Bukan, sidangnya kita di Medan. Di Medan ya. Hampir sama seperti di pidana umum karena kita sidang di Medan, tetapi untuk terdakwa tetap di lapas, sementara hakim, jaksa, dan saksi harus datang ke Medan untuk sidangnya. Begitu Pak ya? Kalau berarti harus ke Medan juga ya? Harus ke Medan juga untuk sidangnya, karena kemarin karena pas pandemi puncak itu memang saksi secara virtual kami mengadakan sidang itu, hakim di Medan, jaksa dan saksi di kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Tetapi karena untuk pembuktiannya hakim maunya langsung agar pembuktiannya cepat dan tepat katanya, jadi harus ke Medan juga tetap. Dalam satu bulan ini Pak ada berapa sidang yang dilaksanakan secara Zoom? Ini perkara pidana umum? Iya, pidana umum. Dalam 1 bulan? Iya. Kalau dalam 1 bulan itu bisa dibilang dari hari Senin sampai Kamis kita tetap sidang, Pak. Tiap hari Pak ya? Iya, tiap hari. Berarti banyak sekali kasus yang harus diurusin ya? Iya. Itu ada nggak sih Pak pengaruhnya kinerja ya dari sebelum COVID dengan COVID ini? Kalau pengaruh sih Bang sebenarnya. Ya? Iya, tetap pengaruh lah. Karena biasanya kan kita itu maksudnya ada lagi aturan-aturan ditambahkan seperti pemeriksaan harus di rapid test tersangkanya, kita ngantar juga harus rapid test kan gitu. Dan juga kalau menurut saya pribadi lebih enak kalau sidangnya itu hadir semua ya? Iya, di pengadilan. Kalau untuk pidana khusus sama juga rasanya enggak? Atau justru lebih tenang karena tidak harus ke Medan lagi? Kalau untuk pidana khusus kemarin karena adanya positif hakim di pengadilan Medan, iya betul ada Pak. beberapa positif, jadi kita kan terjadi penundaan selama 3 minggu, kadang 2 minggu, maka memperlama sidang juga sih pandemi COVID ini. Oke, saat itu dia tadi agak seputar terkait kinerja pidana khusus dan juga bagaimana pelaksanaan sidang untuk COVID serta untuk kasus anak-anak. Dan saat tetap bersama kami, selepas ini kita akan kembali tetap di acara Jaksa Menyapa. Music on the Paradise Island, Sun FM.